Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fajariani Adika Putri dengan NIM C1L023022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai analisis sistem ekonomi digital dan perannya dalam perekonomian. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Febiana Komalasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi kelas A. Baik, yang pertama saya akan mengidentifikasi mengenai ekonomi digital. Apa sih bedanya ekonomi digital dengan ekonomi konvensional? Jadi, ekonomi digital merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital serta memiliki jangkauan pasar yang lebih luas seperti jaringan internet agar dapat diakses secara cepat dan juga efisien. Nah, contoh dari kegiatan ekonomi melalui ekonomi digital yaitu yang pertama adalah transaksi jual beli secara online melalui platform seperti e-commerce berupa Lazada, Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Selain itu, terdapat aplikasi lain yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp yang memungkinkan informasi mengenai kegiatan transaksi secara online itu dapat diakses secara mudah dan juga cepat. Selanjutnya adalah ekonomi konvensional. Apa sih ekonomi konvensional? Jadi, ekonomi konvensional merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara fisik atau dengan cara tradisional berupa penjual dan juga pembeli itu bertemu secara langsung untuk melaksanakan transaksi barang. Nah, di mana kegiatan ekonomi konvensional ini jangkauan pasarnya itu lebih terbatas karena terkendala dengan lokasi dan juga waktu. Dibandingkan dengan ekonomi digital, itu jangkauan pasarnya lebih luas dan juga lebih mudah serta cepat untuk diakses karena tidak memerlukan transaksi secara langsung antara pembeli dan juga penjual. Jadi kegiatan ekonominya itu yang ekonomi digital dilakukan secara daring, lalu yang ekonomi konvensional lebih dilakukan secara langsung di suatu tempat. Selanjutnya ada identifikasi contoh dari penerapan ekonomi digital di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri telah menggunakan beberapa platform atau media sosial yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Seperti yang pertama, yang paling sering kita temui adalah pemanfaatan e-commerce untuk melakukan aktivitas jual beli barang seperti menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop, dan juga media sosial seperti WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram yang memungkinkan penjual dan pembeli itu dapat bertransaksi secara online. Selain itu, kegiatan melalui e-commerce ini juga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan juga cepat. Yang kedua, ada transportasi online. Kita sudah tidak asing dengan transportasi online yang ada di Indonesia, contohnya itu seperti Gojek, Gokar, dan juga Maxim, di mana layanan tersebut sangat mempermudah masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas atau perjalanan ke suatu tempat. Lalu yang ketiga ada layanan vintage atau layanan keuangan seperti aplikasi Dana, BRI Mobile, Shopee Pay, Cbank, dan aplikasi keuangan lainnya yang dapat mempermudah masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan juga pembayaran ketika mereka melakukan transaksi jual beli secara online. Yang keempat, ada layanan pendidikan online seperti aplikasi Ruang Guru yang merupakan salah satu penerapan ekonomi digital dalam bidang pendidikan. Yang mana aplikasi ini tentunya sangat membantu masyarakat, terutama pelajar, dan juga tenaga pendidik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan layanan pelatihan atau kursus secara online yang dapat dijangkau oleh pelajar maupun tenaga pendidik dimanapun dan juga kapanpun. Lalu yang terakhir ada aplikasi JKN Mobile. Nah, aplikasi ini sudah sering kita dengar, terutama ketika kita akan melakukan cek kesehatan, di mana aplikasi ini menyediakan layanan berupa screening kesehatan dan juga pengambilan antrian yang dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat.
Baik, selanjutnya yaitu ada analisis peran ekonomi digital dalam sistem perekonomian berupa efisiensi dan produktivitas, perluasan pasar, pencapaian lapangan kerja baru, dan juga peningkatan inovasi. Yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas, di mana ekonomi yang berbasis digital ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi dalam bisnis dengan menggunakan penerapan teknologi informasi serta penyempurnaan layanan lembaga kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan teknologi digital ini, maka sebuah perusahaan atau masyarakat itu dapat mengurangi pemborosan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan juga biaya karena dapat mempercepat seluruh aktivitas masyarakat. Selain itu, ekonomi digital juga memberikan kesempatan bagi bisnis untuk dapat berkembang dan juga memperluas jangkauan pasarnya secara global melalui platform e-commerce ataupun layanan digital lainnya, di mana hal ini tuh menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil atau UMKM untuk mengakses konsumen secara luas tanpa memiliki batasan lokasi, di mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada penciptaan lapangan kerja baru. Nah, meskipun ekonomi digital ini diakses secara digital, namun dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, seperti lapangan pekerjaan untuk usaha sampingan. Ekonomi digital ini sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan bisnis, tetapi mereka tidak dapat melakukannya secara langsung dan juga mempunyai toko offline. Selain itu, ekonomi digital juga dapat meningkatkan inovasi, di mana dengan adanya ekonomi digital, pasti seluruh masyarakat secara global itu akan berlomba-lomba untuk meningkatkan inovasi sistem yang akan diakses oleh masyarakat secara luas. Jadi dengan adanya ekonomi digital ini, seluruh pelaku usaha atau pelaku ekonomi itu akan lebih meningkatkan inovasi bagaimana caranya agar mereka dapat memanfaatkan platform digital untuk melakukan kegiatan ekonomi secara efisien dan juga efektif, agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tanggapan pribadi saya tentang bagaimana sistem ekonomi berdampak pada masa depan perekonomian Indonesia. Tentunya sistem ekonomi digital ini akan berdampak pada masa depan perekonomian Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Untuk dampak positifnya dapat kita lihat sekarang, di mana masyarakat atau pelaku bisnis UMKM ini dapat mengembangkan sayap bisnisnya secara lebih luas melalui jangkauan internet dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jika masyarakat itu mengetahui bagaimana cara memanfaatkan media digital, maka hal ini akan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia juga. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.